juga apa itu ibadah secara bahasa dan apa itu ibadah secara istilah atau pengertian. Sebelum kita lanjut kepada ayat tentang ibadah, ada di surat apa, ayat keberapa, tafsirannya di kitab apa, kita jelaskan dulu ibadah secara bahasa. Jadi al-ibadah fil lughah yakni at-tadhallu wal khudu'. Ibadah secara bahasa ialah merasa hina dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama at-tadhallu, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita beribadah ini, kita ini merasa seperti tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Betul-betul hina, mengikuti aturan sang tuan. Ya, ibarat budak ini kalau di hadapan tuannya hina, nggak ada apa-apanya, disuruh ke kanan, disuruh ke kiri. Kenapa? Karena bagi tuannya dia adalah orang yang hina. Tapi lain dengan Allah. Cuma secara bahasa seperti itu. Saat kita beribadah ini, kita ini merasa tidak ada kemampuan apa-apa. Sehingga dengan perasaan itu kita fokus dalam beribadah. La haula wala quwwata illa billah. Kita hafal kalimat ini. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali atas kekuatan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini malam ini bisa duduk, bisa saling sapa, saling kenal, saling ngobrol misalnya kan. Ini juga maunya Allah. Nah, tinggal bagaimana, apakah kita menghadirkan rasa itu saat beribadah atau justru kita main-main. Nah, kalau ibadahnya sudah main-main, maka dia tidak masuk ke dalam kategori ibadah. Tapi kalau fokus, khusyuk, maka kalau dalam hadis itu kata Rasulullah, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku kalau baca Al-Quran tidak bisa meneteskan air mata. Maka kata Rasulullah, paksakanlah untuk menangis. Saking at-tadhallunya kepada Allah, jadi saking merasa hinanya di hadapan Allah, paksakan menangis. Maka ulama menafsirkan ini berbeda-beda. Ada yang menangis pakai semprotan, nangis keluar air mata. Makanya mengikuti hadis ini, saklek gitu nangis. Ada yang pakai bawang merah gitu, nangis. Pokoknya karena ingin dapat sunnahnya, pura-pura nangis. Dan memang Rasulullah berpura-puralah nangis. Itu tandanya engkau sedang fokus beribadah kepada Allah. Ya tinggal kita hari ini kira-kira baca Quran pernah nangis nggak? Itu masalahnya. Atau kita baca hadis Nabi tentang surga, tentang neraka, kita pernah nangis nggak? Atau setidaknya ada rasa takut nggak kita terhadap berita tersebut? Ini at-tadhallu tadi, merasa hina. Lalu yang kedua, wal khudu', merasa rendah diri. Jadi sepertinya satu makna, merasa hina dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mengikuti segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka kalau mengikuti perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah atau beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Salat misalnya, sholli qa'iman, salatlah kalian sambil berdiri, kan begitu. Ini bagi saya misalnya, Bang Nadum, semua, jadi kita ini kuat-kuat, ya nggak boleh lah sholat sambil duduk, apalagi sholat sambil tiduran. Sudah nggak ketemu secara ajaran. Nah, kalau kuat, sholatnya sambil berdiri. Nah, masalahnya ada juga orang-orang yang nggak kuat berdiri kan, dia jalan kuat, tapi kalau begitu berdiri lama kakinya gemeteran. Nah, bagaimana? Fa illam tastati' faqa'idan, kalau nggak mampu sholat sambil berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Nah, duduk ini juga ada yang duduk sila,
Kalau Aisyah itu melihat Nabi sedang sakit, sholatnya sambil bersila. Terus juga posisi juga seperti duduk iftiros atau duduk di antara dua sujud. Macam-macam. Misalnya sila nggak bisa, duduk iftiros nggak bisa, kelonjoran juga bisa. Ini tergantung dengan kondisi badan si pelaku tadi. Nah, jadi jangan terus nggak kuat berdiri langsung nggak sholat, ini juga tidak mengikuti contoh. Ya. Terus duduk juga tidak kuat, fa'ilam tasati' fa'ala janbin. Kalau nggak sanggup sholat sambil duduk, maka sholatlah sambil tidur. Nah, ini kemudahan-kemudahan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka hari ini ada orang-orang yang salah mengkaji ya. Kadang ada orang belajar ini nggak pakai guru, asal baca buku, sudah masa paling benar. Ini yang terjadi hari ini banyak yang seperti itu. Asal baca kitab, sudah dihafal hadisnya, udah nggak mau nanya-nanya ulama, nggak nanya-nanya kiai, udah dihafal, langsung dipraktekkan sendiri. Nggak taunya begitu tafsir para ulama, prakteknya salah. Jadi sampai seperti itulah Islam. Jadi kalau beribadah ini, merendahkan diri ini, itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, nggak mampu memberi istri belanja 100.000, ya 50.000. Dan 50.000 nggak bisa, 25.000. 25.000 nggak bisa, separuhnya misalnya kan. Bentuk tanggung jawab ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai ada seorang suami yang sengaja tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Memang dianggap remeh, sehingga terjadi ada istri ngadu, suami saya kerja tapi nggak pernah ngasih saya uang. Ada yang ngadu sampai kalau saya makan harus pinjam sana pinjam sini. Ini berarti belum memahami apa itu ibadah secara bahasa. Nah, ini mungkin kita rasa cukup. Lalu ibadah secara istilah. Jadi kalau al-ibadatu fil istilah amrun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Jadi ibadah secara istilah, nah ini yang perlu kita garis bawahi, amrun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah. Semua urusan, semua perkara, semua perbuatan yang dengannya akan mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Minal aqwal wal af'al. Dari baik itu aqwal, perkataan, wal af'ali, dan perbuatan, al-zahirah wal batinah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka ibadah ini itu semua urusan yang dengannya akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Apa itu? Misalnya kalau kita tahu kalau dengan sholat akan mendatangkan kecintaan Allah, maka kita sholat. Nah, kalau tidak sholat mendatangkan azab Allah, maka jangan sekali-kali kita berani meninggalkan sholat dalam alasan apapun, ya kan? Karena sholat ini kan bagian daripada rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji bila mampu. Nah, seperti itu. Jadi kalau dengan sholat akan mendatangkan kecintaan Allah, maka sholatlah. Kalau sholat wajib sudah selesai, dengan melaksanakan sholat rawatib itu juga akan mendatangkan kecintaan Allah, maka peliharalah sholat rawatib. Kalau dengan sholat tahajud akan mendatangkan kecintaan Allah, maka perbanyak sholat tahajud. Begitu juga perbanyak sholat duha. Kalau dengan baca Al-Quran akan mendatangkan kecintaan Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Apa saja yang akan mendatangkan kecintaan Allah dan kita laksanakan, itulah yang dikatakan ibadah.
Kita hari ini taklim atau ngaji, liqa, kumpul-kumpul begini. Ini kalau mendatangkan keridhaan Allah, maka bernilai ibadah. Ya kan? Kenapa? Karena ibadah itu dia memiliki dua syarat. Al-ibadatu syarqan. Ibadah itu ada dua syarat. Satu, al-awwal ikhlasun niyyah. Niatnya harus ikhlas. Ibadah apa saja itu niat kita harus ikhlas. Hati-hati dengan niat. Karena sebesar apapun amalan, kalau niatnya salah, maka hanya lelah dan lesu. Lelah, letih, lesu. Tapi kalau perbuatan sekecil apapun, kalau niatnya karena Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Ya, sholat, misalnya ya, sholat karena dia mau menikahi anak si bapak, ada calon mertua misalnya, dia sholat, khusyuk bener ya, khusyuk bener, pokoknya khusyuk bener, sholatnya 5 waktu kelihatan, padahal sebelumnya nggak sholat. Begitu mau nikah, karena tahu mertuanya di situ juga, luar biasa sholatnya. Tetapi niat sholatnya, kenapa? Hanya ingin dilihat calon mertua misalnya. Maka dia hanya gugur kewajiban, tetapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah. Mudahnya begini, Allah itu nggak suka diselingkuhi. Ya, Allah itu nggak suka diselingkuhi. Manusia saja kalau istrinya sampai selingkuh, dia rela untuk menghajar istrinya misalnya. Selingkuh. Nah, perempuan itu kalau lihat suaminya teleponan dengan laki saja, kalau dia nggak ada rasa cemburu, repot juga. Jadi Allah itu nggak suka diselingkuhi. Mau sholat niatnya bukan karena Allah, tapi karena mertua misalnya. Atau baca Quran supaya dikatakan qari misalnya, maka ini tidak mendapatkan pahala. Maka sebelum kita berbuat apapun itu, tinggal kita niatkan ini karena Allah atau bukan. Nah, gitu. Kalau bukan karena Allah, cepat-cepat rubah. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau niat itu nggak bisa dirubah. Enggak juga. Orang maksiat, masa ia nggak boleh taubat? Kan gitu ya. Jadi kalau dia sudah salah niat, cepat-cepat rubah. Kata guru saya dulu di pondok, jadi kalau menggambarkan orang mau ke Jakarta, dia harus cari mobil jurusan Jakarta. Nah, orang mau ke Jakarta tiba-tiba cari mobil jurusan Kota Agung. Begitu baru sampai Palang Padang, dia baru sadar, oh ini bukan jalan ke Jakarta. Kira-kira kalau dia sadar, mau dilanjutin atau dia balik arah? Balik arah. Kenapa? Bisa dirubah. Begitu juga niat. Kalau sudah salah niat, bisa dibalikan lagi niatnya. Salah dirubah menjadi niat yang baik. Sama kita sholat, rajin betul. Pas ada mertua gayanya udah lain. Nah, begitu rakaat kedua, wah sadar kalau ibadah saya ini hanya untuk Allah. Kalau begitu rubah niat saya supaya sholat saya ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang dikatakan ibadah. Apa saja? Kerja dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan ada yang sampai malam. Ini niatnya apa? Kalau niatnya bukan ibadah, ya cuma gugur kewajiban saja sebagai suami. Tapi kalau diniatkan saya mau kerja karena Allah, karena menafkahi istri anak adalah salah satu perintah agama Islam. Bismillah. Jadi langkah dia dihitung pahala, terus istirahat dia dihitung pahala, ya kan? Harta yang buat ongkos ngisi bensin misalnya atau naik angkot dihitung pahala. Apa yang dia dapat kasih ke istri dihitung pahala. Itu tergantung dengan niat. Jadi kalau kerja dari pagi sampai sore, ya semua orang juga kerja, kan? Cuma kalau tidak ada Allah di dalam pekerjaan itu, maka hanya gugur kewajiban saja. Itulah ibadah. Jadi intinya ibadah itu semuanya karena Allah, itu namanya ibadah.
Kalau bukan karena Allah tidak dikatakan ibadah. Apa bentuknya supaya mendapatkan kecintaan Allah? Yang pertama, minal aqwal, dari omongan, dari kata-kata. Nah, kalau orang beriman ini, orang yang bijak itu biasanya sebelum dia berkata, dia berpikir ini penting, sangat penting, penting sekali, tidak penting, sangat tidak penting. Nah, ini dia dikaji lagi. Kira-kira saya mau ngomong ini penting atau nggak penting? Karena kita bisa melihat tipe pembicara itu dari omongan. Kalau sehari-hari ngomong jorok semua, berarti tipe apa ya? Berarti tipenya tipe tidak berkualitas. Tapi kalau sehari-harinya ngomongnya baik-baik saja, sebut nama Allah, atau dia sebut agama, dia sebut dakwah, dia ngomong dengan istri baik, dengan anak baik, maka ini yang dikatakan bagian daripada ibadah. Akwal. Yang kedua, af'al, perbuatan. Nah, perbuatan yang tadi. Kita duduk-duduk ini niatnya karena siapa? Walaupun kita baru jumpa ya, tapi perlu diniatkan supaya bernilai ibadah. Nah, saya mau ke masjid, mau ada taklim, mau ada kajian, niat Bismillah karena Allah. Sudah, berangkat dihitung pahala, pulang dihitung pahala. Bahkan kata